بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. Tobat ikhwan, jujur kita sama Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu mencintai kita, bukan hanya karena kita banyak sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya kita banyak sedekah, tapi Allah itu mencintai kita salah satunya karena kita menjadi orang yang bertobat kepadanya. Ustadz, kalau saya kepleset, wajar. Kembali lagi sama Allah. Itu jauh lebih baik daripada tidak pernah kembali sama Allah. Tapi jujurlah dalam taubat, karena siapapun yang jujur sama Allah, maka Allah yang akan memberikan kepadanya kebaikan. Taubat itu bedanya apa dengan istighfar, Ustaz? Beda. Siapa yang tahu bedanya taubat dengan istighfar? Jangan melihatin saya lagi nanya ini. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat itu dimulai dari T, Ustaz. Kalau istighfar dimulai dari I, itu enggak beda. Apa bedanya taubat dan istighfar? Saya kasih hadiah nanti. Kalau saya datang ke sini lagi. Kalau misalkan nanti. Apa akhir? Bedanya taubat sama istighfar. Kalau tobat dia sungguh-sungguh dengan hatinya dan ikhlas. Kalau istighfar cuma ucapan dalam mulut. Ini datang dengan ilmu atau prasangka? Siapa yang lagi? Enggak, bukan itu. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Kalau tobat harus dengan sholat taubat. Kalau istighfar mengucapkan saja. Ya, salah satunya, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu ikhwan, disampaikan oleh Ja'far At-Tahawi. Tobat itu adalah ketika kita menyesali atas dosa yang telah kita lakukan. Itu namanya tobat. Tidak ada kan orang yang bertobat atas dosa yang belum dilakukan? Tidak ada. Kenapa kamu ke masjid? Tobat. Kenapa? Karena insya Allah nanti malam saya mau mencuri. Tobat dulu. Tidak ada. Tobat itu dosanya harus dilakukan dulu, baru kemudian bertobat. Kalau istighfar apa bedanya? Istighfar itu antum tidak berdosa, antum belum melakukan dosa, antum sudah melakukan dosa, maka antum istighfar setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu baru kemudian yang namanya istighfar. Jadi istighfar tidak perlu nunggu dosa, enggak. Kalau tiba-tiba teman antum astagfirullah, dosa apa antum? Enggak gitu. Tidak perlu nunggu dosa baru istighfar. Setiap waktunya kita beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi dalam satu kali majlis beliau itu kalau beristighfar lebih dari 70 kali, Masya Allah. Padahal beliau itu ada penduduk surga. Ya, makanya kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbi fir wa tub alaih. Itu termasuk di antara perbuatan zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya antum ikhwan, kalau kita ngerti bahwasanya tobat itu merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan kita husnul khatimah, karena taburan dosa itu akan menjadi taburan pahala ketika kita bertobat. Lazimi itu sayyidul istighfar di waktu pagi dan di waktu sore. Karena salah satu di antara perkara yang menjanjikan surga bagi kita itu apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Udah tahu sayyidul istighfar? Senyum semuanya, senyuman antum memberikan makna. Kalau antum ini belum hafal, minta nanti sama ini, boleh nanti saya ini kemudian di print out, dibaca. Sayyidul istighfar itu sampai Nabi saja mengatakan, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, di waktu siangnya dia meninggal dunia, Allah akan wafatkan dia dan Allah masukkan ke surga. Siapapun yang membaca sayyidul istighfar di waktu sore dengan keyakinan hatinya, kemudian di waktu malamnya dia meninggal dunia, Allah akan berikan kepadanya surga ketika dia melazimi sayyidul istighfar. Taubat ikhwan. Karena tobat itu sebagaimana metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Antum melihat yang namanya ulat. Ulat itu kalau kita lihat menjijikkan. Tapi kalau dia mengalami metamorfosa, ulat itu akhirnya jadi kupu-kupu dan kupu-kupu itu indah. Tobat itu sama dengan metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Berapa banyak orang yang hina di hadapan Allah dulunya, tapi ketika bertobat, Masya Allah, Allah berikan kepadanya kemuliaan yang sangat besar ketika dia bertobat. Jangan undur-undur. Jangan dimundur-mundurkan nanti kalau rumah saya sudah jadi. Nanti kalau kemudian saya sudah jadi suaminya baru saya bertobat. Tidak perlu mengundur nanti kalau saya sudah pensiun. Loh, siapa yang menjamin bahwasanya kita ini akan jauh sampai kemudian apa yang kita harapkan. Karena itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Bertobatlah dan bertobatlah. Ustaz, apakah bertobat itu setiap waktunya? Iya.
Perbarui setiap waktunya, iya, tajdidut taubah. Perbarui taubat setiap waktunya. Semakin antum memahami tentang taubat antum, maka semakin besar kedudukannya. Allah rubah dosa itu menjadi pahala kebaikan. Jangan sampai antum lupa sama dosanya. Antum sudah taubat, akhi. Itu masalahnya, Ustaz. Saya tuh dosa mana itu sudah lupa, kelihatannya jarang. Orang yang berdosa itu ciri khasnya tidak pernah ingat dosanya. Itu ciri khasnya pendosa. Ciri khasnya orang yang beriman, dia selalu ingat di mana dia pernah melakukan dosa. Dan orang yang beriman, orang yang sensitif terhadap dosa.